Pak. Jadi kan saat ini saham yang kebanyakan yang masih under value itu kan konstruksi dan properti, Pak. Jadi bagaimana kita memilih saham terbaik, indikator-indikator apa saja, dan aspek-aspek apa saja, Pak, yang perlu kita analisis, Pak. Pak Irfa, udah ada saham konstruksi atau properti yang sudah dipegang? Baru Dimas, Pak. Saya masih newbie, Pak. Beli di harga berapa? 163, Pak. Sekarang Demas berapa? Sepertinya 163 juga, Pak. Ya nggak rugi dong. Eh, Kalau yang konstruksi ada pegang saham tertentu, Belum ada, Pak. tapi ada incaran? Adi, Pak, rencananya, Pak. Saya jawab ya. Ya, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara aspek, indikatornya apa saja, secara komprehensif, ya penjelasannya cukup panjang ya, mungkin bisa 1 jam sendiri. Tapi saya coba persingkat saja dulu gitu. Intinya, tadi Pak, A- A- sorry Pak, saya lupa. Pak Akram ya, Pak Arfa, Irfa, Pak. Pak Irfa. Ya. Pak Irfa bilang sekarang sahamnya itu sudah pada under value. Betul. Kalau kita lihat Adikarya misalnya itu PBV-nya 0, sebelum rank issue dia 0,3 tapi setelah rank issue menjadi 0,8. Tapi intinya masih di bawah 1 kali. 0,7 malah sekarang. Jadi masih murah. Terus Demas, ya Demas juga kalau kita lihat ya. PBV-nya, kalau Demas nggak terlalu murah, PBV-nya 1,4 meskipun sebenarnya kinerja dia bagus sih kalau dibandingkan dengan emiten properti yang lain. Tapi intinya gini, indikator pertama banget yang harus kita lihat itu adalah price to book value, PBV. Ya. Sebaiknya yang 0, lebih rendah lebih bagus. Saya pernah ceritakan sebelumnya bahwa saya kurang suka dengan Demas ini, meskipun secara fundamental bagus, karena masalah valuasinya yang tidak terlalu murah. Saya sekarang pegang saham properti, ada beberapa dan semuanya price to book value-nya 0, sekian. Kalau Demas ini 1,4. Jadi dibilang mahal enggak, tapi dibilang murah banget juga enggak. Jadi ya mungkin agak berat gitu dia untuk naik gitu. Itu satu dari valuasi, price to book value. Yang kedua, kalau dari sisi kinerja, jujur saja, berbeda dengan batu bara yang sekarang lagi pada cuan karena harga batu bara naik. Properti dan konstruksi itu masih babak belur, masih jelek ya, karena ekonomi kita meskipun mulai pulih pasca pandemi, tapi memang untuk properti beneran booming itu baru akhir-akhir lah. Saya kasih contoh, pada tahun 2008 ketika kita krisis global, ekonomi jatuh, IHSG jatuh, properti itu baru booming di tahun 2012 dan 2013-nya. Jadi jeda waktunya sejak periode krisisnya itu sendiri mencapai 4 sampai 5 tahun. Nah, krisisnya untuk kali ini kan terjadi tahun 2020 lalu. Jadi kalau jeda waktunya sama, properti sebenarnya baru akan booming nanti di tahun 2024. Belum sekarang, bukan 2023, 2024. Cuman, kalau kita baru masuk di tahun 2024, ketika boomingnya sudah terjadi, biasanya itu sudah terlambat. Harga saham-sahamnya sudah naik duluan, dan justru pada saat itulah waktunya kita untuk profit taking. Kalau kita sudah curi start, sudah masuk sebelumnya. Jadi makanya kalau mau masuk sekarang, ketika nanti boomingnya itu terjadi pada 2024, itu justru kita profit taking gitu loh. Demas, kalau memang booming ya, dan kalau memang valuasi sahamnya murah, nanti baru di tahun 2024 itu dia naik sampai mungkin 800, mungkin 1000. Kita beggar gitu loh Pak. Cuan banyak itu ya. Tapi bukan sekarang. Tapi justru kita harus masuk dari sekarang. Ya. Jadi, pertanyaannya, sorry ini balik lagi ya ke nomor 2 tadi. Kan tidak semua perusahaan yang sekarang kinerjanya jelek bakal jadi bagus lagi suatu hari nanti ketika properti ini booming. Maka apa sih yang harus kita lihat? Satu, kinerja perusahaan di masa lalu. Bapak Ibu sekalian, beberapa saham yang saya sendiri beli ya, Agung Podomoro Land, Demas juga sempat saya beli sih tapi udah saya jual lagi. Gapura Prima,
Modern Land dan Alam Sutra itu di masa lalu pernah membukukan laba yang sangat besar. Sehingga ada peluang kalau nanti properti booming lagi, maka mereka akan profit lagi. Saya tidak membeli saham properti LT misalnya, ini punyanya grup Bakri ya, Bakri Land Development. Properti juga, tapi dari dulu sampai sekarang nggak pernah untung, rugi terus. Ya sahamnya pun gocap seperti itu. Ya saya nggak pernah beli sahamnya. Jadi kita lihat masa lalu, itu adalah indikator kuat untuk di masa depan itu bagaimana. Dan yang kedua, utang. Nah problemnya perusahaan properti itu rata-rata utangnya gede. Cuman Gapura Prima doang yang utangnya kecil. Alam Sutra utangnya gede. Agung Podomoro utangnya gede. Termasuk kayak yang BSDE ya, Bumi Serpong Damai, Citraland, itu juga sama utangnya sebenarnya cukup gede gitu. Jadi kalau misalnya semuanya utangnya gede, ya udah berarti kita nggak punya pilihan, cuman Gapura doang. Tapi kalau misalnya kita analisa lebih lanjut dari utang tersebut, kemungkinannya untuk PKPU bagaimana, untuk gagal bayar bagaimana, lihatnya dari mana? Dari jatuh tempo. Jatuh temponya masih lama atau sebentar. Kalau obligasi biasanya masih panjang, tapi kalau bank itu biasanya harus dilunasi tahun depan gitu loh. Terus bunganya berapa persen? Sebaiknya di bawah 10%. Kalau di atas 10% per tahun, yaitu perusahaan bisa kekurangan cash flow untuk bayar bunga utangnya tersebut. Nah, setelah saya perhatikan, Agung Podomoro Land meskipun utangnya gede, tapi berkurang dan aman dari sisi yang tadi saya jelaskan itu. Ya, jadi ini barulah baguslah seperti itu. Udah, intinya sih itu Pak, meskipun di luar itu masih banyak lagi ya. Itu untuk properti. Ya. Kalau untuk konstruksi, lihat sama utang-utangnya. Tadi Pak Irfa bilang bahwa adikarya menarik. Saya setuju. Kenapa? Konstruksi seperti properti utangnya gede semua. Tapi meskipun semuanya utangnya gede, ada yang masih dalam level aman dan ada yang sudah sampai level berbahaya. Tahu yang level berbahaya siapa? Pak, Waskita itu utangnya udah gede banget, udah sempat PKPU segala macam. Adikarya pernah PKPU nggak? Nggak. PTPP pernah, tapi kalau Adikarya kalaupun pernah nggak signifikan lah. Jadi dia aman, utangnya gede tapi masih aman. Jadi tetap lihat utangnya. Dan yang kedua, lihat proyek apa yang dia punya yang paling besar, yang berpotensi memberikan pendapatan signifikan bagi perusahaan. Dan dalam hal ini saya suka dengan Adikarya. Kenapa? Kalau Waskita, Wika, dan lain-lain, itu proyek mereka terlalu banyak, sehingga tidak ada satu proyek tertentu yang signifikan. Wika itu dia punya kereta cepat, ya, tapi dia di situ hanya mitra saja, jadi bukan pemegang utamanya, karena kontraktor aslinya tetap dari China sana ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Waskita juga bikin jalan tol ini, jalan tol itu segala macam. Adikarya itu secara aset lebih kecil dibanding BUMN konstruksi yang lain, tapi dia pegang satu proyek besar yang nilainya lebih dari 20 triliun. Pak Irfa tahu apa proyek itu? Belum, Pak. LRT, Light Rail Transit, kereta api ringan dari Kuningan, Jakarta, nyambung sampai Cawang, nyambung lagi sampai Bogor, sampai Cikarang. Itu meskipun kemarin ada pandemi, tapi bentar lagi jadi, bentar lagi selesai. Artinya bentar lagi Adikarya bakal dapat duit dari situ. Kemudian, seperti di Singapura, ketika stasiun-stasiun LRT itu sudah jadi, di sekitarnya itu bisa dibikin apartemen. Jadi, kaum pekerja bisa tinggal di situ, kalau mau berangkat kerja, gak usah macet-macetan lagi. Begitu keluar rumah, begitu keluar apartemen, langsung naik kereta di stasiun, langsung sampai di kantor. Jadi bentar lagi, Jakarta ini udah kayak Singapura, Pak. Udah keren lah. Jadi apa namanya? Nah,
baik itu LRT-nya maupun apartemen-apartemen yang dibangun di sekitar stasiun LRT itu dua-duanya milik Adikarya. Kalau yang propertinya itu milik anak usahanya Adikarya. Tahu Pak Irfa? ADCP, tahu? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Eh, Kode sahamnya ADCP, Adi Komuter Property namanya. Jadi dia bikin rusun apartemen ya di setiap stasiun. Jadi keren sekali. Nanti sayangnya saya udah nggak kerja di Jakarta lagi ya. Tapi kalau misalnya saya masih jadi budak korporat istilahnya di sana gitu, jadi masih kerja gitu. Ya dari apartemen itu turun, Anda jalan kaki sedikit, udah sampai ke stasiun. Keren kan? Nah dari stasiun itu Anda naik, sampai ke kantor. Luar biasa. Dan itu bentar lagi selesai. Nah, jadi Adikarya adalah yang terbaik dibanding BUMN konstruksi yang lain. Meskipun ya balik lagi ya, tetap kita harus lihat kinerjanya. Ini kan hanya proyeksi bahwa kalau misalnya ini proyeknya selesai segala macam, kinerja perusahaan akan bagus. Tapi pada prakteknya ya kita lihat lagi nanti perkembangan laporan keuangannya bagaimana gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan Pak Irfa, itulah indikator dan aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Cukup Pak Irfa? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut ya.